Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang banyak ditanyakan, yaitu tentang resin dan kayu kenapa lepas. Ini adalah video no cut no edit dan diambil di situasi seperti ini biar ada suasana baru. Oke, jadi untuk yang pertama kita harus mengetahui resin yang kita gunakan tuh resin apa. Karena ada resin tuh yang lem dan juga ada resin yang untuk kerajinan. Jadi beberapa kasus dari teman-teman itu menggunakan lem. Bahkan ada satu kasus yang membuat kami agak tercengang, yaitu sampai habis 26 kaleng lem resin. Jadi udah habis lumayan itu, mungkin karena satu kaleng juga tinggi harganya. Jadi habis itu beliau juga udah tanya-tanya kami setelah dia menggunakan 26 kaleng dan gak ada yang jadi, udah banyak banget. Kita juga dilihatin hasilnya kayak gitu, kami juga sampai wow gitu, ngelus kayak gini, wow kayak gitu. Ternyata ya setelah diskusi ternyata beliau menggunakan lem, bukan resin untuk kerajinan. Jadi pertama kita harus memastikan dulu resin yang kita gunakan tuh resin untuk kerajinan atau resin untuk lem. Nah terus yang kebanyakan resin ada di Indonesia untuk kerajinan itu adalah resin polyester, teman-teman. Jadi untuk resin polyester sendiri itu ada banyak banget, ada 108, Eternal, BGTN, SHCP, Arindo, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis resin tersebut teman-teman bisa melihat detail bagaimana pengamatan visualnya, takaran, jenis takarannya, terus fungsinya, harganya, dan lain-lain ada di video kami sebelumnya. Ya gitu ya teman-teman, bisa lihat-lihat, tengok di video kami sebelumnya yang sudah kami upload tentang beberapa jenis resin. Itu ada resin Eternal, BGTN, Arindo, SHCP, dan 108 itu ya. Nah setelah kita mengetahui resin apa yang kita gunakan, itu baru kita lihat katalisnya. Karena kalau resin bening itu cocok menggunakan katalis M, sedangkan yang resin lainnya selain resin bening itu bisa menggunakan katalis T kayak gitu ya. Jadi katalis sendiri ada M dan T. Kalau M, katalis M sendiri dia bisa digunakan untuk resin yang pink dan juga resin yang bening, sedangkan katalis yang T itu hanya bisa digunakan ke yang pink kayak gitu ya. Kalau dari kami sendiri, kami selalu menggunakan M karena M itu lebih enak kayak gitu loh. Bukan kami promosi tapi lebih efektif aja. M bisa digunakan di resin pink, bisa digunakan resin bening. Jadi kami nyentoknya cuma satu jenis kayak gitu, nggak ribet kayak gitu. Itu kalau dari kami. Nah itu faktor dari resin dan katalisnya. Terus kita lihat dari kayunya ya, faktor kayunya. Di kayu kita lihat dulu kayunya itu serat rapat atau serat renggang, terus dia masih basah atau masih udah kering. Yang pertama pastikan dulu resin kayunya tuh kering, teman-teman, jangan basah. Kalau basah kan biasanya kalau kita kasih resin dia itu nanti bisa mengkeret, atau bahasa Indonesianya apa ya, intinya dia mengecil. Bahasa Jawa sih ya intinya mengecil, dia akan menyusut ya, bakal menyusut, jadi nanti bisa retak kayak gitu ya. Kalau cuman kayunya kecil nggak apa-apa, tapi kalau sampai mejanya kayunya itu besar, itu kalau menyusut tuh retak nanti, teman-teman. Kita harus lihat dulu kayunya udah kering atau belum kayak gitu ya. Ya sebisa mungkin udah 50% ke bawah lah keringnya lah, jangan masih barusan dipotong langsung di resin, itu resinnya tinggi sekali, teman-teman. Itu ya. Pertama kita keringkan dulu, kita usahakan kering dulu. Terus untuk tadi serat rapat sama serat renggang. Nah kalau kita menggunakan kayu serat rapat, itu diatasi dengan cara dibikin lubang. Jadi kayunya itu dibikin lubang, terus ada yang di kayunya ini dikasih pasak, ada saling tukar menukar posisi gitu loh, resin masuk ke kayu, kayu masuk ke resin, jadi saling mengikat kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau yang bentuknya alami. Kalau teman-teman mau dibikin bentuk buatan, itu bisa teman-teman bikin bentuk ombak gitu, relief ombak, atau bikin puzzle, atau buntut ekor burung. Jadi kayak puzzle ekor burung itu juga bisa, atau puzzle ombak, atau puzzle yang udah ada, intinya bisa saling mengisi. Itu kalau dibikin buatan. Jadi kalau alami kita bisa menggunakan pasak yang kita lubang dan juga resin yang masuk dan kayunya keluar dibikin pasak itu tadi. Kalau kita tetap mempertahankan bentuk alami dari kayu. Tapi kalau teman-teman mau menginovasi bentuk kayu sendiri, itu tadi bisa kita menggunakan bentuk ombak, atau intinya yang bisa saling mengait kayak gitu ya teman-teman. Terus untuk yang faktor selanjutnya, yaitu biasanya kami kalau kayunya itu besar atau mejanya itu besar, kita menggunakan MMA. Tujuannya MMA di sini untuk menunda proses pengeringan
resin ini. Kenapa sih harus ditunda? Karena kan resin ini waktu kering itu panas teman-teman, jadi kita perlu apa ya, grafiknya ini jangan langsung set naik gitu loh. Jadi kita harus pelan, ya lama nggak apa-apa, yang penting jadi gitu, nggak pecah gitu ya. Bahkan bisa jadi 2 hari 3 hari ya nggak apa-apa, yang penting perfect hasilnya. Karena ada kasus juga dari teman-teman sampai telepon terus kayak gitu sama kami. Sang penelpon ini tanya, Mas, resin saya udah 1 jam hampir 2 jam kenapa belum kering-kering ya? Ya kami senyum-senyum aja teman-teman, jawabnya sambil senyum sih. Itu masih batas minimal Pak, karena kering pertama itu 2 jam. 2 jam tuh kering, baru lengketnya hilang tuh minimal 5 jam. Jadi total tuh 5 ya. Jadi 2 jam tuh kering plus 3 jam lengketnya hilang. Jadi total 5 jam, minimal tuh 5 jam. Gitu ya. Apalagi kalau kita mau perfect, kita kasih MMA ya juga bisa sampai 8 jam, bahkan 2 hari kayak gitu. Ya nggak apa, yang penting hasilnya perfect kayak gitu teman-teman. Itu. Terus untuk takaran resin dan katalis itu biasanya kami menggunakan 100 ml resin banding 1 sampai 3 ml katalis. Itu. Terus kalau untuk MMA sama, antara perbandingan MMA dan katalisnya itu sama, kita gunakan sama, antar pas di takaran tersebut kita menggunakan sama. Ya itu tadi untuk menunda resinnya kering, grafiknya supaya nggak langsung naik. Kayak gitu sih teman-teman. Itu ya. Terus untuk pengeringan apakah harus dijemur? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nggak usah dijemur. Resin itu pengeringan internal teman-teman, jadi dia ada katalisnya tadi yang bisa untuk mengeringkan, dan tanpa katalis juga nggak bisa kering, kecuali kalau resinnya itu udah ada beberapa resinnya itu resin jelek, kalau ditaruh di ruangan atau salah simpan itu juga ada, bisa sih. Ada beberapa, kami belum pernah mengalami, tapi beberapa dari teman-teman juga ada juga yang mengalami bahwa resinnya itu kering sendiri gitu loh, tanpa katalis gitu. Kalau kami selalu menyimpannya di tempat sejuk teman-teman. Kalau di drum itu kami simpan di tempat sejuk, intinya di dalam ruangan lah. Dalam ruangan juga jangan dalam ruangan yang panas gitu. Jadi ruangan yang biasa aja, suhu ruangan normal kayak gitu ya, nggak kering sih kayak gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Semoga terjawab dari tadi resin kenapa bisa pisah dengan kayu. Semoga terjawab. Nanti apabila belum terpuaskan dari jawaban kali ini, bisa langsung diskusi di kolom komentar di bawah video ini, atau langsung WA kami di nomor yang ada di keterangan di video ini teman-teman. Jadi kami selalu menyantumkan nomor WA di setiap video kami. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, silahkan diskusi gratis. Jadi kami mohon maaf di Wicapo Kreatif untuk saat ini, untuk tamu offline kami stop dulu karena ya ada pandemi ini teman-teman. Kami mencegah terjadinya penularan, jadi off dulu. Untuk pelatihan tetap ada secara online, nanti teman-teman diskusi online juga masih bisa, seperti adanya video ini, atau WA, atau ke DM Instagram dan lain-lain. Telepon juga bisa. Kalau untuk langsung belajar di sini, mohon maaf belum dulu karena masih pandemi kayak gini. Intinya masih ada jalan lain, yaitu jalan online, kita gunakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan selamat melanjutkan aktivitas.